Oke, marilah kita mulai pembelajaran pada malam hari ini dengan berdoa ya. Kepada seluruh siswa silahkan untuk berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMA 8 semuanya yang saya cintai dan juga saya banggakan? Alhamdulillah sudah ada kurang lebih 44 peserta didik yang hadir, dan saya yakin kadang dalam satu frame itu ada yang berdua, ada yang bertiga, ya berarti aslinya jumlah yang ikut serta lebih dari itu. Silakan untuk peserta didik yang menjadi koordinator kelas bisa menginfokan kepada teman-temannya bahwa kelas sudah akan segera dimulai. Ya, kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Dengan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya tentang evolusi. Kemarin kita belajar tentang asal-usul makhluk hidup. Nah, sekarang kita fokus kepada evolusinya. Evolusinya evolusi apa? Namanya evolusi biologi. Ya, secara definisi, evolusi itu adalah perubahan perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jangka waktu yang sangat lama ini tidak hanya dihitung 1 generasi, 2 generasi, sampai 7 generasi, tapi bahkan lebih dari itu, gitu ya. Makanya umumnya makhluk hidup yang cepat berkembang biak itu bisa terlihat proses evolusinya. Kalau kita sebagai manusia untuk 1 generasi itu butuh 60 tahun. Ya, kalau 2 generasi berarti kurang lebih 100 tahun. 3 generasi mungkin 120 tahun atau bahkan lebih dari itu ya. Sehingga lama untuk mengamati perubahan pada kelompok populasi manusia. Tapi pada populasi yang lebih kecil, yang lebih cepat bereproduksi, yang umurnya lebih singkat, seperti halnya bakteri, itu proses evolusi biologi bahkan bisa diamati ya. Sekarang kita belajar ke jenis-jenis evolusi dulu. Pertama, berdasarkan objeknya ada 2 jenis, ada evolusi kosmik yang terjadi secara abiotik dan evolusi organik secara biotik. Ada evolusi berdasarkan skala, itu ada yang sifatnya mikro, ada yang sifatnya makro. Evolusi berdasarkan arah, ada yang sifatnya progresif, ada yang sifatnya regresif. Progresif itu berarti menuju ke evolusi di mana dia dalam tahap proses bisa bertahan hidup ya. Sementara regresif itu menuju kepunahan. Berdasarkan hasil itu ada divergensi dan juga ada konvergensi ya. Sebenarnya evolusi biasa digambarkan dengan cerita-cerita dinosaurus ya, atau mungkin perubahan dari monyet menjadi manusia dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa model ilustrasi ya, ilustrasi yang terjadi dalam proses evolusi. Nah, saya ambil contoh. Ya, ini gambar apa yang di depan? Ada yang tahu? T-Rex. Nah, pinter. Ini gambar T-Rex ya. Nah, gambar T-Rex. Nah, kalau dilihat dari T-Rex, sekarang bisakah kita temukan T-Rex? Tyrannosaurus Rex tidak bisa. Nggak ada bukti bahwa T-Rex itu masih hidup. Bahkan secara info, T-Rex itu sudah punah ratusan juta tahun yang lalu. Nah, bahkan ada teori di mana T-Rex itu berevolusi menjadi makhluk yang kita kenal sebagai unggas. Bisa jadi dia berevolusi jadi ayam ya. Ayam itu mungkin dulu nenek moyangnya T-Rex. Karena kalau dilihat ayam itu sama-sama punya kaki 2, larinya cepat, nah kemudian kakinya bersisik, ya kan? Kita lihat gambar mirip kan? Nah, kemudian ayam juga sifatnya ganas. Kenapa? Karena apa saja dimakan ayam itu. Bahkan ayam kalau mau kasih daging ayam juga suka dia. Dia bisa karnivor, bisa herbivor. Nah, kemudian juga ayam punya sayap. Kalau T-Rex punya lengan tapi tidak fungsional. Nah, banyak teori bahwa diprediksikan makhluk hidup ini berubah berangsur-angsur menjadi bentuk yang lain yang hidup saat ini. Ya, tapi ketika kita berbicara tentang dinosaurus, dinosaurus itu kelihatan bentuknya serem-serem ya. Seperti halnya T-Rex atau yang di depan nih ada Velociraptor ya, itu tokoh utama dalam film Jurassic Park yang sangat ganas, punya kuku yang tajam gitu ya. Kemudian ada Archaeopteryx itu dinosaurus yang bentuknya seperti burung, punya bulu tapi dia masih punya moncong seperti kadal reptil ya, dan juga yang lain sebagainya. Tapi kadang Iya, penggambaran Mustika. orang terhadap Iya, penggambaran orang iya. terhadap dinosaurus itu kadang
diragukan keabsahannya. Apakah benar T-Rex itu bentuknya seperti ini gitu ya? Bisa jadi T-Rex itu sebenarnya bentuknya lucu. Nah, kita berhubungan dengan dunia yang sifatnya mungkin bisa jadi terjadi kelucuan. Nah, ini saya geser ke page berikutnya, mungkin bisa dilihat. Nah, ini namanya ekspektasi dan realita ya. Kalau kita, karena T-Rex itu orang tidak ada yang tahu gitu ya. Dia cuma kita tahu fosil, kemudian kita lihat, kita simulatorkan bahwa nanti bentuknya akan jadi seperti ini gitu kan ya. Nah, ada fosil-fosil yang lain dari hewan-hewan yang hidup saat ini yang ternyata jauh berbeda antara ekspektasi dan realita ya. Contohnya misalkan ini ya, kalau kita lihat ya yang di sini fosilnya serem banget, ini ada giginya runcing-runcing ya. Kalau dikonstruksi seperti dinosaurus mungkin bentuknya seperti ini. Tapi ternyata ini adalah makhluk modern yang bentuknya lebih lucu nih. Apa namanya nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu namanya apa? Yang saya linkeri? Ini yang saya kasih kursor. Namanya apa? Daniel. Daniel, betul ya. Daniel gitu ya. Ternyata lucu gitu kan. Nah, ini contoh yang lain ya. Tengkoraknya bentuknya menyeramkan, punya gigi lancip ya. Mungkin kalau kita gambarkan seperti ini monster, dia punya gigi lancip. Ternyata dia adalah hamster. Ya, ada lagi yang seperti ini nih, ya. Bentuknya punya lubang di tengah ya. Ya, lubang di tengah ya. Kalau diperkirakan lubang di tengah apa? Mungkin mata ya. Kalau kita kasih mata berarti jadinya begini. Makhluk hidup dengan moncong dan bermata satu. Yang ternyata dia adalah fosil gajah ya. Ini juga ada lagi fosil yang sedikit menyeramkan ya, kalau dikonstruksi mungkin jadi dinosaurus seperti ini. Tapi ternyata dia adalah ya makhluk mamalia air yang bentuknya lucu ya. Ini juga sama, ada tikus. Dan ini juga yang unik ya. Kalau ini kan miripnya seperti, lihat ada beberapa sisi ya, runcing-runcing yang mungkin bisa jadi dipresentasikan sebagai tanduk atau apa. Padahal sebenarnya di dunia nyata itu adalah platypus. Ya bentuknya punya moncong paruh seperti bebek gitu ya. Nah, ini adalah ekspektasi dan realita antara fosil dengan makhluk di kehidupan nyata. Bisa jadi dinosaurus itu tidak seperti yang digambarkan para ilmuwan. Nah, itu adalah salah satu teori di mana evolusi berjalan gitu ya. Selanjutnya kita bicara evolusi dalam skala makro dan mikro. Evolusi dalam skala makro ya, itu evolusi yang terjadi berulang kali dengan jangka waktu yang sangat lama. Akibat perubahan lingkungan, letusan gunung berapi, gempa bumi, asteroid menghantam bumi, dan lain sebagainya, ada kepunahan, ada pergantian spesies, itu secara makro. Dan secara makro ini sulit dibuktikan. Kenapa? Karena tidak ada proses saksi yang berjalan dalam proses evolusi itu. Tapi secara mikro, kita bisa melihat terjadinya evolusi, contohnya pada mikroorganisme bakteri ya. Contohnya kita minum obat nih. Nenek moyang kita itu ketika terkena penyakit yang disebabkan oleh bakteri, itu minum antibiotik dengan dosis separuh itu sembuh. Nenek moyang kita ya, nenek-nenek kita. Minum obat sedikit sembuh ya. Tapi bakteri itu kadang berevolusi. Jadi ketika dia sudah terpapar antibiotik, mungkin sebagian mati dan menyisakan sedikit kelompok yang kebal terhadap antibiotik itu. Sedikit kelompok itu berkembang biak sehingga menghasilkan bakteri yang resisten. Nah, sehingga yang terjadi ketika dikasih antibiotik lagi dengan kadar yang sama, bakteri itu tidak mati dan tetap hidup dan bahkan berkembang biak menjadi banyak, menjadi bakteri yang lebih ganas. Jadi secara logika, resistensi evolusi bakteri terhadap antibiotik itu mengakibatkan obat itu akan dikonsumsi manusia dengan jumlah yang lebih besar. Mungkin kalau zaman dulu orang minum obat 5 pil sehari setengah itu sembuh. Tapi zaman sekarang bahkan sehari 1 pil dikali 3 kali sehari gitu. Baru tuh bisa sembuh karena untuk melawan mikroorganisme yang semakin ganas. Dan bahkan ada di masa-masa tertentu yang namanya virus itu juga berevolusi ya, sehingga mengakibatkan penyakit yang bahkan tidak atau belum kita ketemukan obatnya. Contohnya pada pandemi Covid ya. Terjadi evolusi terhadap virus, coronavirus gitu ya, sehingga bisa menginfeksi manusia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang sangat besar. Itu adalah salah satu bentuk proses evolusi secara mikro. Ya. Selanjutnya, nah, evolusi juga berjalan dalam
berbagai arah yang bisa digambarkan melalui tabel berikut ini. Nah, ini ceritanya ada gajah nih. Gajah itu spesiesnya yang masih hidup zaman sekarang. Ada gajah Afrika, ada gajah Asia. Bedanya ada di mana? Bedanya di telinga nih. Kalau gajah Afrika, telinganya mirip benua Afrika. Kalau Asia, telinganya lebih kecil. Gajah Afrika juga lebih besar daripada gajah Asia. Gajah Asia bentuk belalainya berbeda dengan gajah Afrika. Ya, padahal nenek moyang gajah yang ditemukan dari fosil itu banyak sekali. Ada mamut, ada yang gadingnya menuju ke bawah, ada yang lurus, ada yang gadingnya sangat panjang. Nah, ini bentuk-bentuk evolusi gajah. Banyak yang tidak kita ketemukan dari nenek moyang gajah yang sudah punah. Yang kita ketemukan hanya yang hidup di zaman ini. Tapi burung finch, nah ini burung finch nih. Itu punya genetik yang sama antara yang di Kepulauan Galapagos dengan yang di luar Galapagos. Galapagos itu adalah pulau yang dikunjungi oleh Charles Robert Darwin. Dan dia melakukan penelitian di mana dia menemukan burung finch dengan bentuk paruh yang berbeda-beda dengan burung finch yang ada di daratan benua nih. Di pulau terpencil Galapagos, burung finch itu paruhnya bentuknya beda-beda. Ternyata setelah diteliti, paruhnya menyesuaikan dengan sumber makanan. Kalau yang makannya biji yang besar, paruhnya besar. Makannya biji yang kecil-kecil, paruhnya lebih kecil. Yang makan serangga, paruhnya lancip. Yang makan pucuk biji, paruhnya pendek. Yang makan larva serangga, paruhnya memanjang, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perjalanan Charles Robert Darwin yang dikenal sebagai bapak evolusi ya. Dia berkeliling dunia ya. Jadi berkeliling dunia ini dari Eropa, berkeliling dunia menuju ke Afrika ya, ke Afrika Selatan, dan bahkan hampir mampir ke Indonesia ya. Tapi di Indonesia ada temannya nih namanya Wallace. Ya, di Indonesia ada temannya namanya Wallace. Nah, si Charles Robert Darwin ini mampir juga ke Kepulauan Galapagos. Nah, Kepulauan Galapagos tuh letaknya di sini nih, di bagian Samudra Pasifik ya, dekat Amerika Tengah. Nah, di Kepulauan Galapagos inilah ditemukan burung finch dengan bentuk paruh yang beraneka ragam rupa, berbeda dengan burung finch yang ada di daratan benua Amerika. Dia menemukan juga makhluk hidup unik-unik ya, seperti kura-kura raksasa ya. Di Australia dia juga menemukan ada platypus. Platypus itu seperti bebek, badannya mirip berang-berang, kemudian punya selaput kaki juga seperti bebek. Nah, kemudian dia uniknya dia ini mamalia tapi dia bertelur. Tapi dia menyusui gitu. Nah, ditemukan juga nih iguana atau kadal ya yang ada di Galapagos. Ini juga ada hewan yang sudah punah nih, namanya Tasmanian devil. Ya, ada Tasmanian devil seperti ini. Nah, ini adalah bentuk istilahnya alasan ketika si Charles Robert Darwin menuliskan terjadinya sebuah evolusi dalam spesies akibat kepepet. Dia harus, kalau dia semuanya pengen makan biji seperti yang di daratan, itu bijinya tidak cukup. Jadi terpaksa di burung finch ini ada yang makan serangga, ada yang makan buah, ada yang makan biji yang lebih besar, ada yang makan madu. Nah, sehingga bentuk paruhnya berubah menjadi beraneka ragam rupa. Jadi ketika berkaitan dengan teori evolusi, ya dia Charles Robert Darwin menuliskan dalam bukunya Origin of Species. Itu evolusi itu tidak hanya berkutat bahwa manusia dari monyet, bukan seperti itu. Tapi dia menemukan evolusi ini hasil penelitian dia terhadap perbedaan paruh pada burung finch yang memang bisa ditemui saat ini gitu bentuknya semua. Nah, proses evolusi juga menghasilkan makhluk hidup yang mungkin masih ada dan ada juga makhluk hidup yang sudah punah. Ya, seperti kita ketahui dinosaurus sudah banyak yang punah. Salah satunya yang hidup di Indonesia, warisan zaman dinosaurus adalah, ini ada yang tahu? Komodo. Ya. Nah, ini juga ada nih di Indonesia nih, badak bercula satu, tapi diambang kepunahan. Nah, burung rangkok masih ada di Indonesia, tapi burung dodo ini sudah punah. Burung rangkok masih bisa terbang tinggi, kalau burung dodo itu tidak bisa terbang. Dagingnya sangat lezat dan sangat jinak terhadap manusia, sehingga dia punah. Hiu yang bentuk giginya seperti ini diperkirakan sudah punah. Harimau itu ada yang bentuk taringnya sangat panjang, bahkan sampai keluar mulut. Ya, itu diperkirakan juga sudah punah. Dan warisannya adalah ada harimau-harimau yang taringnya lebih hemat, jadi bisa dilipat ke dalam rongga mulut. Nah, berikut ini adalah pohon kekerabatan, di mana pohon kekerabatan ini ditinjau dari kesamaan karakteristik
Karakteristik tentunya di sini adalah karakteristik yang bisa dianalisis secara genetika dan juga secara anatomi fisiologis ya. Artinya ada lemur, tarsius, ya kemudian ini monyet, kemudian gibbon, orangutan, gorila, simpanse, dan di ujung ini manusia. Ini adalah pohon kekerabatan, tapi bukan berarti kesimpulan mutlak bahwa manusia itu dulunya simpanse, bukan. Tapi manusia punya kedekatan karakter dengan hewan simpanse. Fungsinya buat apa? Kalau manusia mau menguji obat, maka obat itu baiknya diuji ke simpanse. Karena simpanse punya fisiologis dan anatomis yang mirip dengan manusia. Jangan diuji ke lemur ya atau ke orang utan, masih jauh jarak ini persamaannya gitu. Ya seperti itu contohnya. Nah, kemudian ada evolusi yang sifatnya konvergen, di mana evolusi ini didasarkan pada kesamaan struktur antara dua organ pada garis yang sama, pada nenek moyang yang sama. Nah, saya ambil contoh. Antara hiu, penguin, dan lumba-lumba. Ini 3 hewan yang berbeda ya. Lumba-lumba itu mamalia, dia menyusui, melahirkan. Penguin itu burung, aves, unggas. Dia bertelur, ya. Sementara hiu itu ikan. Tapi ketiga-tiganya punya karakteristik yang sama, yaitu punya apa nih? Apa nih namanya? Punya sirip. Ya. Ini namanya sirip. Tapi pada burung dinamakan sayap, ya. Pada lumba-lumba namanya ekstremitas. Nah, pada lumba-lumba itu punya tulang yang mirip dengan lengan tangan manusia. Makanya lumba-lumba digolongkan mamalia. Kenapa? Karena ekstremitasnya atau sirip depannya, kalau digali tulangnya, itu mirip dengan tangan manusia. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari manis, jari tengah gitu ya. Nah, kalau penguin, itu sayapnya mirip seperti burung. Seperti sayap burung, tulangnya. Ya tulang di lengannya gitu ya. Sementara kalau ikan, siripnya seperti ini. Nah inilah yang menjadikan ketiganya ini berbeda, disebutnya konvergensi, bahwa pada dasarnya ini organnya sama, dipakai buat apa? Ketiga-tiganya dipakai buat renang, dan tiga-tiganya adalah alat gerak depan, tapi ketiganya membentuk formasi yang berbeda. Ada yang satu sayap, ada yang satu tangan, ada yang satu memang sirip ya, dari 3 organisme yang juga punya perbedaan yang mencolok gitu ya. Nah, ada lagi jalur percabangan evolusi. Ada yang perubahannya secara growth-nal, jadi dari waktu ke waktu ini berubah total. Ada yang menjadi 2 spesies yang berbeda, disebutnya divergensi. Kalau konvergensi, yang kayak tadi, yang saya jelaskan. Jadi, dia melalui cabang evolusi yang jauh, berbeda aspek, tapi punya kesamaan alat gerak, misalkan. Kalau radiasi adaptif ini seperti burung finch, di mana dalam satu sektor ini memancar menjadi bentuk yang berbeda-beda. Ada juga evolusi secara paralel yang bercabang 2, kemudian masing-masing cabang mengembangkan pohon evolusinya. Berikut adalah tokoh-tokoh pencetus teori evolusi. Ada James Hutton, ada Malthus, ada Lamarck, ya, ada Charles Darwin, Charles Lyell, ya, kemudian ada Alfred Wallace, dan ada Darwin. Nah ini beda ya. Ini Charles Darwin dengan ini Darwin ya. Lah ini kakek sama cucu. Kita lihat ya, pertama Erasmus Darwin, dia berpendapat bahwa kehidupan di bumi memiliki asal-usul yang sama. Respon fungsional yang diwariskan kepada keturunan. Nah, inilah pencetus di mana dulu asalnya sama, tapi menjadi makhluk hidup yang berbeda-beda. Ya dia seperti halnya dulunya kera, tapi ada yang jadi manusia, ada yang jadi kera, ada yang jadi monyet, seperti itu. Nah, kalau Cuvier, ini bercerita tentang kepunahan spesies yang akan digantikan oleh spesies yang baru. Itu teori Cuvier. Biasanya diadaptasikan dengan teori bencana ya. Jadi bahwa kehidupan ini muncul setelah adanya serangkaian bencana. Ada kiamat dulu, kemudian ada penciptaan spesies baru. Kiamat lagi, penciptaan spesies baru lagi. Ada Lamarck. Nah, ada Darwin lagi nih. Darwin ada 2 nih. Ini Darwin yang kakeknya, ini Darwin yang cucunya ya. Kalau Jean Baptiste Lamarck itu berpendapat bahwa evolusi terjadi karena ada prinsip use and disuse. Organ akan berevolusi kalau dia dipakai. Kalau dia tidak dipakai, maka
dia akan menyusut dan hilang. Nah, ini bahaya kalau itu adalah otak kalian gitu. Bayangkan kalian punya otak tidak dipakai, nyusut dan hilang. Ini teori Lamarck ya. Kalau Charles Robert Darwin itu teorinya adalah spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Kemudian secara evolusi terjadi seleksi alam. Ada yang bertahan dan ada yang punah. Nah, kita lihat perbedaan teori Lamarck dan Darwin ya, sebagai yang teori yang dua yang sangat berbeda. Pada teori Lamarck, tadi use and disuse. Ini ada leher jerapah itu dulunya pendek, kata si Lamarck. Karena ditemukan misalkan fosil jerapah yang lehernya pendek. Tapi karena jerapah ingin menjangkau makanan yang ada di dahan tertinggi, maka di use terus itu, dipakai terus itu apa leher. Sehingga yang terjadi ada lehernya memanjang. Sehingga saat ini jerapah semuanya berleher panjang. Itu teori Lamarck. Kalau teori Darwin lain lagi, bahwa zaman dulu itu jerapah itu ada yang lehernya panjang, ada yang lehernya pendek. Nah, yang lehernya panjang, si jerapah yang lehernya panjang ini itu tetap bertahan hidup karena dia punya banyak pilihan makanan. Dia bisa makan yang ada di lantai, dia ada makanan yang ada di pohon. Jadi ada yang di lantai hutan, ada yang di pohon. Jadi bisa milih rumput, bisa juga milih dahan yang tinggi. Makanannya sumbernya banyak. Kalau jerapah yang lehernya pendek, ini hanya bisa makan dari sumber yang ada di lantai hutan saja. Manakala di lantai hutan itu ada kekeringan, di lantai hutan itu ada apa kesulitan makanan, maka yang leher pendek ini kesulitan sumber makanan dan akhirnya punah. Ya, leher pendek yang punah ini mengakibatkan ada fosil jerapah yang lehernya pendek dan itu sudah tidak ditemukan lagi. Tapi semua jerapah yang masih hidup itu yang lehernya lebih panjang, gitu ya. Ada juga Charles Lyell, ini prinsip of geology, di mana bahwa batuan, pulau, dan benua selalu mengalami perubahan. Tapi memang benar, dalam sejarah bumi itu dulu kita satu benua, namanya Pangea. Nah, ini berpisah-pisah menjadi benua yang ada sekarang. Bahkan zaman dulu itu Pulau Jawa dan Sumatera itu masih ada di bawah laut. Dan bahkan ada masa di mana Pulau Jawa dengan Kalimantan itu bisa dilintasi dengan jalan kaki ya karena benuanya terangkat ya. Dan sekarang Pulau Jawa dan Kalimantan itu terendam air laut gitu. Jadi bergeser-geser gitu ya. Dan organisme yang ada dalam turunan hasil modifikasi organisme pada masa geologi sebelumnya. Jadi setiap ada perubahan geologi itu terjadi perubahan organisme. Ada lagi August Weismann. Nih, dia melakukan percobaan pengaruh sel tubuh akibat pengaruh lingkungan yang tidak diwariskan pada keturunan menurut dia. Ya, dia mengalami percobaan di mana tikus itu ekornya dipotong. Kalau berdasarkan teori Lamarck, bahwa jerapah yang memanjangkan leher, lama-lama lehernya jadi panjang. Dia ingin membantah. Coba saya uji coba tikus ekornya dipotong. Nah, tikus ekornya dipotong, apakah ketika dia punya anak itu ekornya akan pendek? Ternyata ketika punya anak ekornya panjang lagi. Dipotong lagi, punya anak ekornya panjang lagi. Dipotong lagi, ekornya panjang lagi. Berarti tidak pengaruh gitu. Ya, kalau Robert Malthus bercerita tentang pertambahan populasi manusia lebih cepat daripada pertambahan jumlah makanan. Nah, sedangkan Alfred Wallace ini adalah tokoh evolusi yang dulu pernah tinggal di Indonesia dan memetakan keanekaragaman flora fauna di Indonesia, sehingga namanya dihormati sebagai garis Wallace yang membedakan antara Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Ada lagi teori berikutnya adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah digunakan, seperti misalkan ada kupu-kupu itu ada dua, namanya kupu-kupu Biston betularia. Zaman dulu kupu-kupu ada dua jenis. Dari kupu-kupu yang satu Biston betularia ada yang warna hitam, ada yang bercorak perak. Nah, setelah revolusi industri, kupu-kupu yang warna hitam ini masih banyak. Tapi yang bercorak perak itu punah. Kenapa? Karena ketika revolusi industri, rata-rata orang itu membangun pabrik itu warnanya hitam, gelap. Karena mereka malas ngecat warna-warni itu. Sehingga yang terjadi adalah kupu-kupu yang warnanya hitam itu tersamar. Sementara kupu-kupu yang warnanya terang itu terlihat lebih mencolok. Jadi mereka lebih mudah dimangsa oleh burung sehingga kupu-kupu yang warnanya perak yang lebih terang itu tidak bisa bertahan hidup. Akhirnya kupu-kupunya punah ya. Itu juga dijadikan dasar bahwa di mana pada
makhluk hidup yang lain itu beradaptasi dan berevolusi. Ada kupu-kupu yang punya corak mata mirip dengan burung hantu ya. Ada batu, ini bukan batu ya, ini tanaman tapi bentuknya seperti batu. Ada kupu-kupu yang transparan, ada ulat, ini ulat ya, bentuknya seperti kepala ular. Ada kadal atau bahkan serangga yang menyerupai bentuk daun kering. Ya, itu adalah proses bagaimana beradaptasi terhadap lingkungan dan berevolusi supaya bisa bertahan hidup. Ini adalah lapisan perkembangan masa geologi, ya perkembangan masa geologi dari mulai awal penciptaan dunia hingga zaman sekarang ya. Kemudian kita ada di zaman yang paling atas nih, di mana manusia hidup. Sebelum itu, bumi pernah berubah-ubah masanya dari masa Paleozoik, ya Mesozoik, di mana adanya hidupnya dinosaurus, hingga mengalami kepunahan lagi ke masa yang sekarang. Ya. Sebelumnya juga bahkan di bumi ini belum dihuni oleh makhluk hidup ya. Yang awal-awal hidup adalah bakteri, di mana mulai hidup ketika mulai terbentuknya air. Sekarang kita berbicara tentang bukti evolusi. Bukti evolusi yang pertama adalah catatan penemuan fosil, di mana banyak dinosaurus dianggap mengalami evolusi sehingga menjadi makhluk hidup yang ada saat ini. Contohnya, pada zaman dulu ditemui yang namanya kadal terbang. Pada zaman sekarang ditemui yang namanya burung. Nah, apakah kadal terbang itu berevolusi menjadi burung? Kan gitu pertanyaannya ya. Nah, dicari yang namanya fosil perantara, di mana fosil yang ada bentuk burung yang mirip seperti kadal. Nah, ternyata ada, ditemukan namanya Archaeopteryx. Ini kadal, tapi mukanya seperti kadal, tapi dia punya kaki dan sayap seperti burung. Ya, namanya Archaeopteryx ya. Termasuk juga evolusi mamalia. Dulu paus itu ada di darat, kemudian dia ke air, nah sehingga berubah lengannya menjadi rudimenter, tidak dipakai sesuai prinsip Lamarck tadi, use and disuse. Kalau lengan kaki tidak dipakai karena dia berenang-renang saja, maka akan menyusut gitu ya. Dan saat ini sirip depan paus itu dia punya bentuk yang mirip dengan lengan manusia ya, ada jari-jarinya. Dan masih ditemukan struktur kaki belakang juga, tapi tidak bisa muncul organ ekstremitas di bagian belakang. Kuda juga dianggap berevolusi dari yang dulunya kecil hingga saat ini kuda yang ukurannya besar. Karena ditemukan beraneka ragam fosil kuda dengan ukuran yang bermacam-macam, tapi usianya usia dewasa. Ya, ini juga merupakan fosil-fosil yang ada zaman dulu, ya seperti buaya raksasa, cumi. Cumi ini masih ada zaman sekarang. Ini megalodon, ya yang sudah punah. Kemudian ini ada fosil tanaman yang melekat di batuan. Nah, kemudian bukti evolusi berikutnya adalah perbandingan anatomi. Nah, perbandingan anatomi ini ada yang sifatnya homologi. Ya, homologi ini contohnya adalah organ yang berasal dari lokasi yang sama namun digunakan untuk fungsi yang berbeda. Seperti contohnya pada manusia, kucing, paus, dan kelelawar. Ini punya organ yang sama, yaitu lengan depan. Tapi fungsinya beda-beda. Lengan depan manusia bisa untuk memegang, menulis, tapi lengan depan kucing itu tidak bisa. Dia digunakan untuk berlari, untuk berjalan ya. Karena bentuk lengan depannya menjadi seperti kaki. Sementara lengan depan paus itu berbentuk seperti sirip. Dan sementara lengan depan kelelawar itu berbentuk menjadi sayap. Homologi, organnya sama, berasal dari lokasi yang sama, tapi fungsinya berbeda ya. Ingat-ingat namanya homologi. Ada lagi analogi. Nah, analogi ini organnya beda, tapi fungsinya sama. Kebalikan dari tadi. Kalau tadi organnya sama, fungsinya beda. Kalau ini organnya beda, tapi fungsinya sama. Contohnya sayap pada serangga, sayap pada burung, dan sayap pada kelelawar. Ini organnya berbeda, tapi fungsinya sama, sama-sama buat terbang ya. Nah, kemudian Thomas Henry Huxley. Nah, Thomas Henry Huxley ini adalah orang yang mencetuskan teori kenapa kok si burung itu dianggap hasil evolusi dari dinosaurus. Karena pada T-Rex dan pada dinosaurus lain yang bentuknya mirip burung ini, itu ada tulang namanya tulang furcula. Tulang furcula itu ada di dada, ya bentuknya huruf V. Dan itu ditemukan pada beragam fosil dinosaurus
hampir semua dinosaurus ini punya namanya furcula, ya tulang furcula. Sehingga diprediksikan, oh berarti dinosaurus itu berevolusi menjadi burung. Dan ada juga tadi fosil Archaeopteryx yang setengah dinosaurus, setengah burung, setengah kadal. Dan bahkan burung saat ini ya masih kita ketemukan burung ada yang bergigi ya. Burung yang punya gigi. Contohnya aja soang ya. Soang itu kalau kamu buka mulutnya, buka paruhnya itu masih ada giginya gitu. Sama halnya seperti Archaeopteryx atau Tyrannosaurus Rex. Itu teorinya Thomas Henry Huxley. Kemudian ada lagi embriologi perbandingan. Ini adalah bagaimana membandingkan embrio, bahwa embrio itu pada awalnya ini bentuknya sama. Namun nantinya ke depannya dia berubah menjadi organisme yang berbeda. Ini contoh embrio ikan, salamander, kemudian ada kura-kura, ayam, ya. Ini sama awalnya, tapi ujung akhirnya menghasilkan organisme yang berbeda-beda. Disebutnya evolusi embrional. Kemudian perbandingan fisiologi. Ada lagi perbandingan fisiologi di mana pada spesies ini punya fisiologi yang hampir-hampir mirip sesuai dengan perbandingan embriologinya. Saya ambil contoh. Pada ikan itu punya jantung yang memiliki 2 ruangan. Pada amfibi itu ruangannya 3, reptil juga 3. Tapi ada sekat tidak sempurna pada buaya. Kemudian ada lagi pada burung itu jantungnya 4. Mamalia juga jantungnya 4 ruangan. Dan pada masa perkembangan embrional, kita manusia juga pernah merasakan jantungnya itu 1 ruangan, jantungnya 2 ruangan, 3 ruangan, dan hingga 4 ruangan gitu ya. Jadi mungkin ketika ikan itu ketika sudah terbentuk 2 ruang jantung dia berhenti berkembang gitu. Jadi langsunglah menuju kesempurnaan lahirlah ikan gitu. Kalau jantungnya 3 berhenti berkembang lahirlah katak. Kalau jantungnya modifikasi hingga 4 ruangan bisa lahir menjadi amfibi atau mamalia. Ya, begitulah. Kemudian ada lagi nih peneliti yang lain ya yang bercerita tentang bahwa proses evolusi makhluk hidup terjadi secara progresif dan bertahap dan struktur yang sangat sederhana menjadi yang lebih rumit. Sains dan agama telah berada di ranah yang tidak saling tumpang tindih. Sains di ranah fakta sementara agama di ranah-ranah nilai. Nah, ini salah satu ilmuwan yang kita akan bahas selanjutnya yaitu dia berpendapat bahwa sebenarnya evolusi itu ya berlangsung gitu. Contohnya pada manusia ya, manusia itu dulu namanya Nabi Adam itu pasti bentuknya satu. Siti Hawa juga mirip-mirip dengan Nabi Adam. Tapi kita lihat manusia sekarang progresif, bentuknya beraneka ragam rupa. Nah, kalau kita teliti dari ujung Afrika sampai ke Asia, sampai ke Arab, sampai ke Eropa, sampai orang yang bule, sampai orang yang negro, sampai orang yang matanya sipit, kayak orang Cina, nah, kemudian yang matanya seperti orang Latin ya. Belum lagi beragam rambut, beragam bentuk badan. Nah, itu apakah siapakah yang paling mirip dengan Nabi Adam? Kalau memang Nabi Adam itu adalah orang yang pertama gitu kan. Pastinya belum tahu, kita nggak tahu. Tapi bentuknya kan nggak ada yang sama ya. Manusia itu berbeda-beda. Nah, itu disebutnya progresif. Jadi pasti manusia saja sudah terlihat bahwa manusia itu mengalami proses evolusi yang sangat luar biasa. Ya, kenapa di situ orang Arab dan orang Afrika, Arab, orang Afrika, orang Eropa itu badannya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena sana iklimnya ekstrim. Ya, mengalami 4 musim. Kalau musim salju itu badai. Jadi mereka dengan badan yang kekar tinggi itu berusaha beradaptasi dengan lingkungan alam. Sementara di Indonesia, ini Gemah Ripah Loh Jinawi, cuma kemarau sama hujan, ya tongkat batu jadi tanaman, tidak susah cari makan, nanam apapun numbuh. Sehingga badan orang Indonesia nggak perlu besar-besar, ya cukup badan imut-imut pun sudah hidup dengan makmur gitu ya. Jadi kita tidak berevolusi menjadi badan yang lebih besar ketimbang orang Arab atau orang Afrika ataupun orang Eropa gitu ya. Kemudian dari perbandingan biokimia dan genetika, di mana ini zaman sekarang evolusi tidak diprediksikan lagi berdasarkan bentuk fosil, bentuk tubuh ya, tapi secara perbandingan biokimia dan genetika. Makhluk hidup bisa dikatakan dia punya kedekatan evolusi kalau secara gen dan biokimia itu mirip gitu ya. Jadi dianalisis
kekerabatannya berdasarkan contoh pada tanaman itu berdasarkan kandungan alkaloid. Ya, kalau pada makhluk hidup mamalia atau makhluk hidup yang lebih kompleks itu ya berdasarkan kandungan ion dalam darah. Ada juga kandungan protein dan reaksi antigen dan dengan antibodi. Nah, kemudian Carroll juga meneliti bahwa pada pertumbuhan lalat dengan manusia itu sebenarnya sama-sama ada faktornya gitu. Tapi pada lalat itu berhenti di sekian proses, maka dia jadi lalat. Sementara manusia terus berkembang hingga menjadi manusia. Nah, kalau diteliti, ya seleksi alam ini meninggalkan jejak dalam DNA ya. Bahwa bukti-bukti dikhususkan untuk gen-gen abadi. Nah, kita tinjau banyak gen yang berumur panjang, artinya protein yang dikodekan tidak banyak berubah seiring dengan waktu evolusi. Itu teori Sandbeck-Carroll. Nah, ini kita lihat bahwa warna-warni ini sangat linier. Di sini ada warna hijau, di sini juga ada warna hijau, di sini ada warna biru, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna kuning. Jadi menunjukkan adanya kesamaan dari segi bukti-bukti evolusi. Nah, kemudian bukti evolusi yang lainnya adalah organ tubuh yang rudimenter atau vestigial. Nah, organ tubuh berdasarkan teori evolusi, use dan disuse, kalau organ tubuh tidak dipakai itu umumnya akan menyusut dan tidak berguna. Disebutnya rudimenter ya. Rudimenter itu menyusut. Contohnya adalah kita manusia punya umbi cacing, punya usus buntu. Usus buntu kita tidak terlalu dipakai buat mencerna makanan. Tapi pada hewan seperti kelinci, itu usus buntunya banyak dan besar, dan itu dipakai untuk mencerna makanan gitu. Untuk citah itu punya tulang ekor yang ekornya bisa menyeimbangkan ketika dia berlari. Juga hewan-hewan lain, kucing ya punya ekor. Manusia juga punya tulang ekor tapi tidak berkembang. Karena kita tidak repot-repot hidup seperti citah yang harus punya ekor panjang untuk menyeimbangkan ketika dia berlari mengejar mangsa. Ya, sehingga kita tidak perlu tumbuh tulang ekor. Nah, kemudian juga ada hal yang aneh seperti puting susu pada pria itu buat apa gitu kan? Tidak berguna karena pria tidak menyusui. Ada lagi namanya gigi bungsu, itu gigi yang kadang kalau numbuh itu sakit di usia 20 tahun ke atas, itu letaknya paling belakang. Ada rongga sinus, ada kelopak mata ketiga, ada rambut di tubuh yang tidak terlalu, istilahnya dari segi kebermanfaatan itu tidak terlalu signifikan ya. Sehingga ada orang yang berambut banyak dengan yang berambut sedikit di lengannya, itu tidak terlalu signifikan terhadap bertahanan hidup karena mereka sama-sama pakai baju gitu ya. Termasuk juga amandel, tulang rusuk ke-13, otot telinga, ya kan. Kalau hewan kan kadang ada yang berbicara menggunakan gerak telinga, contohnya zebra, kuda, bahkan kucing dan anjing itu juga berkomunikasi lewat telinga. Jadi telinganya itu bisa gerak. Pada manusia, ada yang punya otot telinga dan telinganya bisa gerak. Mungkin ada dari siswa-siswi sini yang telinganya bisa gerak-gerak gitu. Karena masih punya otot telinga. Ya. Tapi pada kita tidak berguna. Karena kalau kucing telinganya gerak kan bisa buat komunikasi ya. Kalau kita bisa ngobrol, bisa punya bahasa, ngapain gerak-gerakin telinga gitu kan. Kemudian ada jari kelingking pada kaki. Nah, kamu lihat tuh, jari kelingking pada kaki. Itu tidak terlalu bermanfaat. Bisa nggak digerakin jari kelingkingnya? Tidak terlalu bisa bergerak. Kalau jari kelingking tidak ada, itu juga normal kok jalannya gitu. Tapi tetap ada gitu. Nah, itu disebutnya organ tubuh yang menyusut atau meminimalisir fungsi atau bahkan tidak berfungsi gitu ya. Disebutnya organ tubuh rudimenter atau vestigial. Nah, kemudian berdasarkan Barbara McClintock, berkaitan dengan organ-organ tubuh yang menyusut itu atau yang vestigial, itu menggambarkan transposisi kromosom dan bagaimana mereka mengontrol gen mana yang diekspresikan dan dimatikan. Jadi dalam kromosom makhluk yang berevolusi, itu punya perubahan terhadap gen yang bertanggung jawab terhadap tumbuhnya organ tubuh bahkan. Contohnya ini kita lihat, ini hampir mirip, tapi spesiesnya beda-beda. Di sini kita lihat masih punya kaki. Ini kan kadal ya. Kadal kebun ini masih punya kaki. Kemudian ada kadal yang lain, ini kakinya memang mengecil gitu. Ada yang bahkan sangat kecil sekali, tidak terlalu bermanfaat. Hingga pada ular itu, kaki itu tidak penting gitu ya, hilang sama sekali. Jadi mereka merupakan sebuah konsep di mana terjadi proses evolusi, proses menghilangkan gen atau gen mengontrol bahwa ini kaki tidak penting. Jadi pada ular itu kaki tidak ditumbuhkan. Tapi pada kadal kebun itu kaki masih penting, jadi dia ditumbuhkan. Selanjutnya juga ada peristiwa domestikasi. Nah, peristiwa domestikasi ini terjadi beratus-ratus tahun selama manusia hidup. Saya ambil contoh, jagung itu dulunya seperti ini, namanya teosinte. Ya, dan kecil, ukurannya segede koin ya.
Tapi jagung zaman sekarang itu punya ukuran yang lebih besar dan bisa dimakan, bermanfaat. Dulunya seperti ini nih, teosinte. Sekarang seperti ini. Kenapa? Karena ditanam oleh manusia dan digunakan, dimanfaatkan. Pisang dulunya seperti ini. Isinya biji semua. Pisang zaman sekarang bahkan tidak ada bijinya. Begitu juga dengan semangka. Semangka zaman dulu begini. Nah, semangka zaman sekarang bijinya kecil-kecil. Dan bahkan dimodifikasi lagi oleh manusia, bikin semangka yang tanpa biji. Begitu juga evolusi yang terjadi pada anjing. Anjing itu satu spesies, ya. Tapi dia punya beragam evolusi pada percabangannya. Ada mulai dari yang kecil sekali, contohnya si pudel ya, sampai yang besar sekali, contohnya herder. Nah, begitu juga pada sapi ya, sapi, banteng, yaks. Ini tergantung tempat tinggalnya. Kalau tinggalnya di daerah yang dingin, biasanya rambutnya berkembang lebih banyak gitu ya. Lain halnya dengan yang tinggal di daerah tropis. Begitu juga dengan ayam. Ayam satu spesies tapi mereka punya bentuk yang berbeda-beda. Ya, disebutnya adalah EVODIVO atau Evolutionary Development Biology, ya, di mana biologi dari evolusi yang bersifat membangun, nah ini mengakibatkan spesies menjadi bercabang dan membentuk individu-individu yang punya perbedaan karakteristik. Bahkan dalam satu spesies ya, contohnya manusia, tadi ada kucing atau mungkin ayam gitu ya. Satu spesies tapi individunya berbeda-beda. Dan bila mana antara individu tersebut sudah tidak bisa kawin, nah contoh ini ayam kate sama ayam Bangkok nih. Mungkin sampai sekarang masih bisa kawin tuh. Ayam kate sama ayam Bangkok ya. Nah, kalau suatu saat ayam kate itu tidak bisa kawin dengan ayam Bangkok, maka disebutnya ayam kate itu dengan ayam Bangkok spesies yang berbeda. Dan itu berarti telah terjadi sebuah evolusi di antara dunia ayam menghasilkan spesies yang beraneka ragam. Ya, seperti itu kiranya materi pada malam hari ini. Silakan bagi peserta didik apabila ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar atau langsung acung tangan ya. Ya, tidak ada yang ditanya atau sudah jelas? Ya, ada yang bertanya ini ya. Ya, terima kasih untuk yang sudah bertanya ya, Cerani, Nandita, Hilda, dan juga yang lainnya. Ya, karena waktu sudah beranjak larut malam, ya saya akan membagikan link untuk pengisian daftar hadir. Sudah bisa dilihat linknya? Ada di kolom chat, bisa terbaca? Ya, kalau sudah terbaca silahkan diisi linknya. Ya, sekian pembelajaran kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pembelajaran daring berikutnya dengan tema bioteknologi. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. jangan lupa sebelum live diisi dulu link presensinya ya. Ya, Pak.